Bicara Rafidah, Rafidah masih ada. Syiah, kita akan bahas masalah firqah, akan bahas Khawarij, masalah Rafidah, masalah Mu'tazilah, masalah Murji'ah. Mungkin secara kelompok Mu'tazilah sudah tidak ada. Kelompok Murji'ah sudah secara organisasi, secara yayasan sudah enggak ada. Tetapi pemikiran masih ada. Pemikiran Mu'tazilah ada, pemikiran Murji'ah ada. Enggak ada juga orang ngaku sebagai Khawarij, enggak ada. Maksudnya, faedah penting belajar firaq. Jika seorang mengenal jalan kebaikan dengan terperinci, mengenal jalan kebaikan dengan terperinci, jalan-jalan kebaikan dengan terperinci, dan juga jalan keburukan dengan terperinci, kesesatan, maka semakin kokoh imannya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan di antara kenapa para sahabat imannya sangat kokoh, ya, kenapa para sahabat imannya sangat kokoh? Karena para sahabat mengumpulkan dua hal. Mereka mengenal kesesatan dengan terperinci dan mereka mengenal kebenaran dengan terperinci. Mereka para sahabat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka dalam kesyirikan dengan berbagai macam model. Mereka kenal betul namanya jimat, mereka kenal betul namanya sihir, ya, tentang pamali-pamali, tatoyur, itu tersebar tentang penyembahan terhadap jin, penyembahan terhadap malaikat. Mereka hidup di suasana yang di situ berbagai macam pemikiran, kesesatan, kesyirikan dengan berbagai macam modelnya. Mereka tahu itu semua. Dan mereka bertahun-tahun mengetahui hal tersebut, bahkan mereka mungkin melakukan, sebagian mereka melakukan hal-hal kesyirikan tersebut. Kemudian datang Nabi Muhammad SAW, ya, menjelaskan tentang kebenaran, dan mereka tahu kebenaran dari Nabi secara terperinci. Oleh karenanya para sahabat ketika mereka mengumpulkan dua ilmu ini, ilmu kebenaran secara terperinci, ilmu kesesatan secara terperinci, maka tidak ada yang bisa mengungguli mereka. Mereka paling kokoh iman mereka. Maka pembahasan tentang firqah adalah termasuk pembahasan ini. Artinya kita ingin bukan hanya mengetahui jalan kebenaran, tapi kita ingin tahu juga jalan kesesatan agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Karena kalau sebagian orang hanya mengenal kebaikan, terkadang datang kesesatan, dia tidak ngerti, maka dia terjerumus dalam kesesatan tersebut. Ini di antara faedah kenapa kita harus belajar tentang firqah. Ya, semakin kita kenal firqah yang menyimpang tersebut, pemikiran-pemikirannya, agar kita hindari, bukan untuk kita lakukan, ya, atau untuk kita yakini. Taib, di antara urgensinya kita belajar firqah, pemikiran firqah tersebut masih ada hingga zaman sekarang. Ya. Masih ada pemikiran tersebut. Kita bicara Rafidah masih ada. Syiah, kita akan bahas masalah firqah, akan bahas Khawarij, masalah Rafidah, masalah Mu'tazilah, masalah Murji'ah. Mungkin secara kelompok Mu'tazilah sudah tidak ada. Kelompok Murji'ah sudah secara organisasi, secara yayasan sudah enggak ada. Tetapi pemikiran masih ada. Pemikiran Mu'tazilah ada, pemikiran Murji'ah ada. Enggak ada juga orang ngaku sebagai Khawarij, enggak ada. Zaman sekarang enggak ada ngaku sebagai Khawarij. Pemikiran Khawarij ada. Contoh yang diterapkan oleh ISIS. Kalau orang enggak ngerti, lihat, pertama kali ISIS muncul, saya jelaskan saja. Pertama kali ISIS muncul, banyak yang dukung. Kalau saya mau sebutkan nama-nama dai-nya di Indonesia, banyak. Banyak yang dukung dai-dai Indonesia. Jangan di Indonesia, luar negeri juga banyak. Nanti setelah belakangan, ketika pertama kali muncul, para ulama ahlu sunnah, para ulama bermanhaj salaf, mereka langsung peringatkan, ini pemikiran Khawarij. Meskipun mereka dikata-katain, dan sebagian dai terpesona dengan bagaimana ISIS, ya. Namun ketahuan, ternyata belakangan seperti itu. Artinya, pemikiran itu masih ada. Pemikiran tersebut masih ada. Mu'tazilah secara kelompok sudah enggak ada, tapi buku-bukunya masih ada. Dan saya sering download buku-buku mereka, dan masih ada sebagian orang yang bangga, saya Al-Mu'tazili. Dia masih bangga, dia menisbahkan dirinya kepada Mu'tazilah. Pemikiran masih ada. Syiah ya banyak, yang ngaku Syiah banyak ya. Kami Syiah, bangga mengatakan kami apa? Syiah. Jadi kita harus kenal Syiah itu seperti apa. Karena ini kita bukan bicara tentang masa lalu yang sudah hilang, yang sudah
yang sudah apa namanya inqarad atau sudah punah, hendak masih ada. Pemikiran tersebut masih ada, yang menyerukan masih ada dan yang lainnya. Belum kalau kita bicara pemikiran-pemikiran sufiyah yang ada zaman sekarang masih ada, zaman dulu sampai sekarang masih ada pemikiran sufiyah dan masih pemikirannya masih diperjuangkan oleh orang zaman sekarang ya. Ya. Kita tidak bicara omong kosong, kita punya bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya masih ada pemikiran-pemikiran tersebut ya. Jadi dengan demikian perlu waspada kita mempelajari firqah-firqah agar kita bisa terhindar dari pemikiran-pemikiran tersebut. Kemudian di antara pentingnya mempelajari firqah-firqah, urgensinya yaitu firqah-firqah tersebut melariskan pemikiran mereka dengan apa? Casing yang bingkai yang indah. Sehingga masyarakat terpedaya. Ya. Mereka ketika melariskan pemikiran mereka, mereka tidak mengatakan ini kesesatan, tidak. Tapi mereka lariskan dengan casing, dengan bingkai yang indah. Contoh, ya, Rafidhah, contoh ya. Syiah, Rafidhah, mengkafirkan sahabat. Para sahabat, Ali bin Abu Bakar, Umar, Utsman, dengan bingkai apa? Membela Ahlul Bait. Membela Ahlul Bait. Ya. Orang terpesona, oh iya, mereka membela Hussein, membela Ali bin Abi Thalib. Konsekuensinya harus mengkafirkan para sahabat. Banyak yang terpedaya. Siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait? Nanti cinta Ahlul Bait harus benci kepada Muawiyah, harus mengkafirkan Muawiyah, harus mengkafirkan Aisyah. Paling tidak jengkel sama Muawiyah, paling tidak jengkel sama Aisyah, paling tidak kurang hormat sama Aisyah. Ini terjadi. Sebagian Ahlus Sunnah yang baca pemikiran-pemikiran Rafidhah, Syiah terbawa dan akhirnya mulai ada sesuatu dalam hati mereka terhadap sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Kenapa Aisyah begini? Kenapa? Muncul ada pemikiran tidak suka sama Utsman bin Affan. Kenapa? Terpengaruh dengan Syiah. Karena dia bawa pemikirannya dengan bingkai mencintai Ahlul Bait. Contoh lagi, misalnya Mu'tazilah menolak takdir dengan bingkai keadilan Allah. Makanya di antara usul mereka punya usul khamsah, punya 5 dasar ya, 5 dasar mereka, di antaranya al-adl. Apa itu al-adl? Mereka nolak takdir, enggak ada takdir. Kalau Allah sudah mentakdirkan, Allah enggak adil. Gimana Allah mentakdirkan si fulan masuk neraka, Allah azabnya neraka, enggak adil. Kalau gitu enggak ada takdir-takdiran begitu. Mereka menolak takdir. Supaya bisa menjelaskan keadilan Allah, dan banyak orang terperangkap. Oh iya benar juga, terkena penyakit syubhatnya Mu'tazilah ya. Contoh Khawarij dan Mu'tazilah ya. Dan Mu'tazilah mengharuskan memberontak kepada pemerintah yang syah. Memberontak harus kepada penguasa yang sah, penguasa zalim yang sah, ya. Dengan dalih apa? Amar ma'ruf nahi mungkar, laris. Kita bernahi mungkar, caranya gimana? Angkat senjata. Padahal Nabi larang. Terlalu banyak hadis Nabi larang. Selama dia masih muslim, tidak boleh angkat senjata. Ya, sampai para perawi sebagian mereka ditahdir, tidak diterima riwayat gara-gara kana ya Rasaif. Dia menganggap boleh mengangkat senjata melawan pemerintah yang zalim meskipun muslim. Pemikiran Khawarij. Tapi dibingkai dengan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, orang banyak terpedaya. Nah, kalau nggak ada yang jelaskan ini salah gimana? Ya orang terbawa. Harus ada yang menjelaskan ini pemikiran yang keliru. Contoh lagi misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Syairah ya. Menolak sifat-sifat Allah dengan casing apa? Dengan bingkai
mensucikan Allah. Nah, kita tidak boleh tetapkan sifat Allah. Mu'tazilah, Allah nggak ada sifat-sifat. Kalau Allah punya sifat berarti kita syirik. Berarti Allah ada zat, ada sifat. Di qadim dulu berarti Allah tersusun. Mereka punya pemikiran filsafat. Akhirnya Allah nggak punya sifat. Contoh. Ini contoh sederhana. Ya. Allah nggak ada sifat mencintai. Orang Asy'ariyah mengatakan tidak ada Allah mencintai. Kalau mencintai berarti Allah seperti makhluk. Berarti Allah tidak mencintai. Terus apa? Mencintai maksudnya itu Allah ingin kasih pahala. Baik, kita sama dia. Allah cinta sama Nabi enggak? Bingung dia. Bilang Allah tidak cinta sama Nabi repot. Tapi dia punya pemikiran tidak boleh kita bilang Allah punya sifat mencintai. Kenapa? Mirip dengan manusia katanya. Jadi mereka nolak sifat-sifat Allah dengan casing ini untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian ya. Belum kita bicara tentang sufiyah. Sufiyah punya macam-macam ini. Belum kita bicara tentang kalau kita bicara madzhab fikriyah seperti pembahasan liberal, orang liberal wah. Ya, orang-orang munafik dulu Allah mengatakan in arona illa ihsana wa taufiqa. Orang munafik di zaman Nabi Allah sebutkan pemikiran-pemikiran Al-Qur'an. Ketika mereka melakukan kemunafikan kata mereka kami hanya ingin berbuat kebaikan dan ingin mengkompromikan syariat dengan selain syariat. Dan itulah perkataan orang liberal zaman sekarang. Kalau syariat enggak cocok. Ini kita kompromikan. Modifikasi baru, intinya syariat dibuang. Syariat sudah expire, ini hanya cocok untuk orang Arab 1400 tahun yang lalu, jangan dibawa di zaman sekarang. Kita punya modifikasi baru, kita berijtihad. Bahasa-bahasanya indah semua. Ijtihad, kita memperjuangkan keadilan, kita memperjuangkan kesamaan, ya, tapi intinya syariat Allah dibuang. Intinya demikian. Jadi hampir-hampir tidak ada kelompok yang menyimpang kemudian membawakan dagangan mereka dengan mengatakan ini kesesatan, enggak ada. Semua membawa dagangan mereka dengan perkataan-perkataan yang indah, perkataan yang indah. Ini diantara urgensinya kita belajar tentang firqah. Baik, diantara urgensi yang lain. Ini 4 tadi. Nomor 5. Ya. Jika tidak dibahas penyimpangan-penyimpangan tersebut, tidak diperingatkan, maka firqah-firqah tersebut semakin bebas, ya, ya, menyebarkan pemikiran mereka. Dan ini berbahaya bagi kaum muslimin. Oleh karenanya, Imam Ahmad ketika ditanya mana yang lebih afdal, seorang salat, ibadah, zikir atau membantah ahlul bidah, kata Imam Ahmad lebih afdal membantah ahlul bidah. Kenapa? Kalau dia zikir dia salat untuk dirinya, tapi kalau dia bantah ahlul bidah pemikirannya, maka ini kemaslahatannya untuk kaum muslimin. Memang konsekuensinya dibenci, dikata-katain orang, biarin aja ya. Ya. Tapi kita punya tugas bagi orang yang memiliki kemampuan untuk memperingatkan kesalahan-kesalahan tersebut. Tentunya dengan arif, dengan baik, tapi intinya pemikiran harus dibahas. Kalau enggak dibahas, orang akan samar dan banyak yang terjebak menyangka itu suatu kebenaran padahal kebatilan. Ya. Oleh karenanya membahas tentang firqah-firqah yang menyimpang salah satu bentuk dari nahyu anil munkar dan salah satu bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kira-kira urgensinya tentang belajar firqah ya.